Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, di mana berarti jualnya ya? Bab 2347. Maju selangkah demi selangkah, pikirkan tentang apa yang kamu katakan ketika aku berkata kita harus bersatu dan membunuh Li Fugui dulu. Juga, hasil ramuan di desa Xiaoxi telah menurun tajam. Apa yang kamu lakukan saat itu? Anda telah mengizinkan saya untuk terus bergegas ke depan. Izinkan saya memberitahu Anda, sesama Master Sekte, Anda dan saya sama-sama tokoh terkemuka di dunia seni bela diri. Kuno ini, Guru Surgawi Xuanming setengah membuka mulutnya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Fumo Yuanzong menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Kemudian dia bertanya dengan serius kepada Kui Piao. Saudara Kui Piao, menurut Anda apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terus bekerja sama? Tidak mungkin, saya tidak akan membiarkan murid-murid Sekte Beidou menderita kerugian lagi. Jika Li Fugui benar-benar membunuh Sekte Beidou kami pasti akan melawan sampai mati. Tetapi jika Li Fugui tidak terus menyusahkan kami tidak akan memprovokasi dia lagi. Selain itu, mulai hari ini, Sekte Beidou kami akan sepenuhnya melepaskan kebencian dan berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan. Beberapa pemimpin sekte melihat Kui Piao telah mengambil keputusan. Mereka juga mengetahuinya. Sekarang bahkan jika dia berbicara tentang menghancurkan langit, Kui Piao tidak mungkin mengubah sikapnya. Pikirkan lagi dan lagi. Nenek moyang dinasti Sanxing berkata perlahan, Saudara Kui Piao, karena Anda telah memutuskan untuk mundur dari aliansi, menurut saya akan terlalu sedikit jika hanya memberi kami setengah dari ramuan itu. Menatap Patriark Sanxing, dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang ingin kamu minta? Patriark Sanxing berkata terus terang, berhenti bicara. Kamu harus memberi kami 5/6. Ramuan yang diambil di desa Xiaoxi dibagi menjadi 6 bagian, dan masing-masing sekte kami menerima 1 bagian, sehingga tidak ada yang menderita. Rencana distribusi dari Patriark Sanxing sangat diakui oleh 4 orang lainnya. Patriark Sanjun juga tersenyum dan berkata, Saudara Sanxing benar. Bagaimanapun, kita memenangkan desa Xiaoxi ini bersama-sama. Tetapi Sekte Beidou Anda mendapat dividen pertama dari desa Xiaoxi. Lama sekali, kita tidak bisa minum sup saja, kan? Usus Kui Piao hampir berwarna hijau karena penyesalan. Seharusnya tahu begitu, mengapa dia harus bekerja sama dengan serakah ini? Pikirkan kembali ke awal, dia pasti bisa pergi ke Li Fugui. Selama dia bersedia mengulurkan ranting zaitun, saya yakin Li Fugui pasti akan memilih untuk bergabung dengannya. Pada saat itu, Sekte Beidou tidak hanya dapat memperoleh ramuan berkualitas tinggi yang relatif murah dari desa Xiaoxi, tetapi mereka bahkan tidak perlu kehilangan pasukan, sehingga sangat mengurangi kekuatan Sekte Beidou. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Melihat sikap agresif para pemimpin sekte di depan mereka, Kui Piao hanya mencabut giginya dan menelannya. Karena dia mengerti bahwa jika dia melakukan konfrontasi sengit dengan pemimpin sekte dari 5 sekte besar, satu-satunya yang akan menderita adalah Sekte Beidou. Dan berdasarkan pemahamannya tentang 5 sekte besar, jika dia benar-benar membuat marah hewan-hewan ini, mungkin Sekte Beidou akan terpecah belah sepenuhnya oleh para bajingan ini. Untuk menghilangkan keterikatan dari 5 sekte besar sesegera mungkin, mata Kui Piao memerah, dan dia berkata dengan keras kepada orang-orang di sebelahnya, Pergilah, bawa para pemimpin sekte ini ke alkimia kita, dan bagi ramuan yang kita ambil dari desa Xiaoxi menjadi 6 bagian yang sama sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka dengan ganas, setelah mengucapkan kata-kata ini,
Kui Piao memandang kelima master sekte di depannya dan meraung keras. Dengarkan saja aku. Kali ini aku bisa berbagi ramuan itu secara merata denganmu. Tapi saat kau meninggalkan sekte Beidou dengan ramuan itu, kami tidak akan melakukan apapun. Lakukan dengan itu. Kamu pergilah ke jalan Yangguanmu, dan aku akan pergi melalui jembatan satu papanku. Mulai sekarang, air di dalam sumur tidak akan mengganggu sungai. Jika kamu masih tidak masuk akal dan teruskan ganggu aku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Tujuan mereka datang ke sekte Beidou kali ini telah tercapai. Selama mereka mendapatkan obat mujarab yang mereka impikan. Adapun apakah sekte Beidou bersedia untuk terus bermain dengan mereka, itu tidak terlalu menjadi masalah. Lagi pula, mereka juga mengetahuinya, selama periode terakhir ini. Kekuatan sekte Beidou anjlok karena pertarungan dengan Li Fugui. Dan melihat penampilan Kui Piao yang dekaden kali ini, mereka juga memahami bahwa meskipun mereka membawa Kui Piao ke dalam grup sekarang, itu tidak akan sama seperti sebelumnya, memimpin sekte Beidou dan Li Fugui untuk berjuang keras. Dengan pemikiran ini, pemimpin sekte dari 5 sekte besar sebenarnya datang ke alkimia sekte Beidou. Melihat obat mujarab yang menumpuk di gunung di depan mereka, kelima pemimpin sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan mata mereka berbinar. Murid sekte Beidou yang bertanggung jawab mendistribusikan ramuan itu tampak sedih. Meski dia sangat enggan, tapi untuk saat ini, master sekte telah memberi perintah. Dia hanya bisa mendistribusikan semua ramuan ini sesuai dengan perintah master sekte. Waktu setengah hari, dapat dikatakan bahwa 5 master sekte utama kembali dengan muatan penuh. Setelah mereka meninggalkan sekte Beidou dengan ramuan yang mereka tangkap, 5 master sekte untuk sementara menyerahkan ramuan itu kepada sesama murid mereka untuk diamankan. Mereka berdiri di puncak gunung beberapa kilometer dari sekte Beidou, melihat ke kejauhan sambil memikirkan rencana respons selanjutnya. Untuk mereka, masalah terbesar saat ini masih ada pada Li Fugui. Fumo Yuanzong adalah orang pertama yang menghela nafas panjang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang di sekitarnya, semua orang telah melihat situasinya sekarang. Kui Piao menarik diri dari aliansi 6 sekte besar. 5 sekte besar yang tersisa seperti belalang di tali. Sekarang saya ingin melihatnya. Mengapa kita tidak bersatu, menghadirkan master terkuat di setiap sekte, dan membunuh si kecil bersama? Si Chun, jika Li Fugui tersingkir, maka kita dapat sekali lagi mengambil alih sumber daya ramuan desa Xiaoxi. Faktanya, rencana yang diusulkan oleh Fumo Yuanzong dianggap sebagai rencana terbaik untuk semua orang. Sayang sekali, saat ini, tidak ada yang mau menuruti perintahnya. Nenek moyang dinasti Sanxing tersenyum dan berkata, selain itu, meskipun Li Fugui kuat, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menantang kita sejauh ini. Terlebih lagi, kami juga mendapat banyak ramuan kali ini. Ramuan ini, itu cukup bagi kita untuk berlatih sebentar. Belum terlambat untuk menunggu sampai kekuatan kita masing-masing mencapai terobosan, dan kemudian kita bisa bersatu untuk menghadapi anak ini. Sanchun Patriark juga berkata sambil tersenyum, ini masuk akal, dan Li Fugui baru saja membuka segelnya. Jadi kita harus menghindari sisi tajamnya. Itu benar, Fumo Yuanzong mengerutkan kening dan melihat ke samping ke arah 2 master sekte yang sedang berbicara. Guru surgawi Xuan Ming memasang ekspresi pahit di wajahnya, memandang beberapa orang dan berkata dengan belak-belakan, ini benar-benar tidak berhasil. Lakukan saja apa yang dikatakan saudara Fumo. Kamu juga tahu bahwa kali ini untuk menyegel desa Xiaoxi, aku akhirnya menggunakan teknik penangkapan jiwa.
Meskipun Li Fugui kuat, dia tidak dapat menghancurkan formasi ini. Jika formasi ini tidak dapat dipatahkan, maka orang-orang yang terjebak di desa Xiaoxi pasti belum pulih. Dalam hal ini, Li Fugui kemungkinan besar akan datang ke Gunung Xuanming kita terlebih dahulu. Bab 2348 persiapkan terlebih dahulu, sedikit yang saya tahu. Inilah alasan mengapa Patriark Sanxing, Patriark Sanchun dan lainnya tidak mau bergabung sekarang. Mereka semua mengetahuinya. Perbuatan jahat yang mengubah puluhan ribu orang di desa Xiaoxi menjadi zombie disebabkan oleh Patriark Xuanming. Li Fugui juga orang yang harus membalas dendam. Sekarang anak ini telah membuka segelnya. Dia pasti telah mengetahui apa yang terjadi pada penduduk desa Xiaoxi. Ketika orang-orang ini tidak dapat disembuhkan, kemudian selanjutnya, Li Fugui kemungkinan besar akan memimpin anak buahnya untuk menghadapi Gunung Xuanming terlebih dahulu. Adapun Gunung Xuanming, ini adalah salah satu dari 6 sekte besar dan cukup kuat. Setelah pertarungan sengit dengan Li Fugui, saya yakin meskipun Gunung Xuanming dihancurkan, kekuatan Li Fugui akan melemah. Sampai saat itu, mereka tinggal duduk santai dan menikmati hasilnya. Sebaliknya, jika mereka sekarang mengikuti apa yang dikatakan Fu Mo Yuanzong dan semua orang bersatu untuk melawan Li Fugui, seseorang di sekte mereka akan terluka jika mereka tidak dilindungi. Kali ini mereka telah mengirim banyak master untuk menyegel desa Xiaoxi, tetapi sejauh ini tidak ada satupun murid yang hilang. Jika kita terus kehilangan pasukan dan kehilangan jenderal, pada akhirnya, bukankah sekte Beidou lah yang mengambil keuntungan? Karena itu, hal terpenting bagi mereka saat ini adalah menemukan cara untuk mempertahankan kekuatan mereka. Tentu, inilah yang saya pikirkan dalam hati, tetapi tidak mungkin para pemimpin sekte mengatakannya dengan lantang. Setelah Patriark Sanchun mendengar apa yang Guru Xuanming katakan, dia hanya tersenyum dan membujuk, "Saudara Xuanming, apakah Anda masih takut pada penduduk desa pegunungan kecil? Karena sekte Beidou dapat menahan serangan Li Fugui, kami yakin Anda, Gunung Xuanming, juga dapat menahannya." Setelah mengatakan itu, Patriark Sanchun berbalik, mengangkat tangannya ke beberapa orang dan tersenyum, "Saudara-saudara, sudah mulai, terlambat, jadi aku akan kembali dan menemuimu di lain hari." Dia mengatakan ini, Patriark Sanchun bahkan tidak memikirkannya, dan hanya memilih untuk terbang. Para pemimpin sekte lainnya saling memandang. Hanya beberapa detik kemudian, nenek moyang Sanxing dan Meng Xian juga pergi satu demi satu. Hanya Fu Mo Yuanzong dan Xuanming Tianxi yang tersisa di tempat kejadian. Keduanya saling memandang. Fu Mo Yuanzong sekali lagi menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata kepada Guru Xuanming dengan suara serius, "Saudara Xuanming, berhati-hatilah. Meskipun sekte Beidou dapat menahan serangan Li Fugui, tidak diketahui apakah Gunung Xuanming dapat menahannya. Kalau Anda tidak tahan, atas kejahatan yang dia lakukan di Little Creek Village, Li Fugui masih belum bisa sepenuhnya menghapus Gunung Xuanming dari dunia seni bela diri kuno." Merasa tidak nyaman, Guru Surgawi Xuanming dengan cepat meraih pergelangan tangan Fu Mo Yuanzong dan buru-buru berkata kepadanya, "Saudara Fu Mo, tunggu sebentar, kamu tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkannya." Li Fugui kali ini dapat membuka segelnya menunjukkan itu kekuatannya meningkat pesat. Dan terakhir kali Li Fugui pergi ke sekte Beidou. Sebelum Guru Xuanming selesai berbicara, Fu Mo Yuanzong tersenyum dan berkata, "Saudara Xuanming, apa yang Anda katakan? Tapi, kamu juga melihat apa yang terjadi barusan. Sekarang sekte Beidou telah mundur. Sekte lain berusaha melindungi diri mereka sendiri.
Jika aku berdiri untuk membantumu menghadapi Li Fugui sekarang, bukankah begitu untuk bertarung dengan sekte lain, untuk berperan sebagai pendukung iblis? Oke, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Jika saya jadi Anda, saya akan segera kembali ke Gunung Xuanming dan memasang jaring untuk mempersiapkan pertempuran sengit dengan Li Fugui. Fumo Yuanzong sepertinya ada di sini. Sebenarnya, kata-katanya setara dengan mengirim guru Xuanming ke jalan buntu. Letakkan jaring terlebih dahulu. Ini memberitahu guru Xuanming bahwa Anda harus menggunakan kekuatan terbesar Anda untuk menghadapi Li Fugui. Jika Anda menang, itu adalah situasi kalah-kalah. Jika kamu kalah, kerugian Li Fugui juga bisa dimaksimalkan. Tuan Xuanming tidak bodoh. Dia langsung memahami pikiran Fumo Yuanzong. Namun meskipun demikian, dia juga tahu bahwa bagi Gunung Xuanming, sepertinya ini adalah satu-satunya cara mereka dapat melakukannya. Dia tidak mungkin seperti orang-orang yang tidak tahu malu dari sekte Tiangang dan sekte Disa dan tunduk pada anak muda seperti Li Fugui, bukan? Setelah Fumo Yuanzong pergi, Guru Xuanming duduk di puncak gunung untuk waktu yang lama. Tunggu sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia kemudian terbang kembali ke Gunung Xuanming. Malam itu, Guru Surgawi Xuanming baru saja tiba di aula utama Gunung Xuanming. Dia kemudian memanggil 3 tetua dari sekte tersebut. Selain itu, 4 penjaga Gunung Xuanming juga datang ke aula. Di depan semua orang, Guru Surgawi Xuanming berbicara langsung. Gunung Xuanming sedang menghadapi bencana. Anda harus mengambil tugas penting untuk melindungi ajaran. Sekarang dengarkan perintah saya, 4 penjaga. Anda akan memimpin murid-murid Anda pergi ke tenggara, barat laut dan barat laut dari Gunung Xuanming, arai jiwa surgawi. Setiap kali orang luar menerobos masuk, mereka harus dijatuhkan sesegera mungkin. Keempat penjaga mendengar ini, dia segera mengangguk dan setuju. Berbalik dan keluar. Dia memimpin murid-muridnya ke 4 gerbang gunung di tenggara, barat laut, dan barat laut. Guru Surgawi Xuanming kemudian mengarahkan pandangannya pada ketiga tetua. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja menerima kabar bahwa segel desa Xiaoxi telah dibuka oleh Li Fugui. Selanjutnya, Li Fugui kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang menyerang Gunung Xuanming kita. Akan ada bencana besar. Sebelumnya, saya berharap semua orang dapat bersatu menjadi satu. Penatua Xuan mengerutkan kening saat ini, memandang guru di depannya, dan bertanya, Yang Mulia, kami selalu berbagi musuh yang sama dengan 5 sekte lainnya. Mengapa Li Fugui menyerang Xuanming kita kali ini? San, 5 sekte besar tidak datang untuk membantu. Guru Surgawi Xuanming berkata dengan kasar, jangan tanya mereka, orang-orang ini sudah mati. Sekarang, satu-satunya yang dapat membantu kita adalah orang-orang kita sendiri. Ingat kalian semua, di sini, selama operasi ini, jika ada di antara kalian yang berani melanggar perintah dan rakus hidup serta takut mati, kalian akan menjadi pendosa Gunung Xuanming. Saat itu, saya jamin dia tidak akan bisa hidup atau mati. 3 tetua di depanku mendengar ini. Setelah Guru Surgawi Xuanming mengatakan ini, semua orang menyadari keseriusan masalah ini. Mereka bertiga saling memandang, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Bersama-sama mereka bersumpah untuk setuju. Tetua, mohon jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Tuan Xuanming memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tak berdaya. Changtian berharap berada di pihak kita di Gunung Xuanming kali ini. Jika tidak, Gunung Xuanming kita akan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, kota Jiangnan,
setelah Li Fugui selesai menangani urusan keluarga Sun Yan. Dia tahu bahwa Chang Qiong dan orang lain di tambang desa Xiaoxi masih berlatih. Dalam kurun waktu sesingkat itu, sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan dalam hal kekuatan. Meskipun ia telah mencapai beberapa keberhasilan dalam seni mengendalikan langit dan bumi. Tapi pikirkanlah, berurusan dengan 6 sekte besar kali ini bukanlah tugasnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika semua bawahannya lemah, dia mungkin bisa memimpin mereka, dan mereka semua akan mati di tempat. Bersambung.